Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Baik ya, Alhamdulillah senang sekali. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Hera Silviana selaku pencari materi dan pemateri pertama, Yulianti Sartika selaku pembuat PowerPoint dan pemateri kedua serta ketiga, Dodi Setiawan selaku pemateri keempat, Ayu Wulandari selaku pencari materi, Miranda Desti selaku pencari materi, Abi Syahbana selaku pencari materi, dan yang terakhir ada Muhammad Fikri selaku pengedit video. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi mengenai studi kasus teori perilaku konsumen yang mana akan dijelaskan dahulu oleh Hera selaku pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Silviana dari kelas MN20C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai guna, terutama nilai guna dari smartphone Xiaomi Redmi 9. Pertama-tama, apa itu nilai guna? Nilai guna didefinisikan sebagai kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengonsumsi barang. Apabila kepuasan semakin tinggi, maka nilai guna atau utility dari barang tersebut akan bertambah tinggi pula. Dan nilai guna dari smartphone Xiaomi Redmi 9, produk tersebut memiliki nilai guna dari segi pelayanan atau servis. Handphone berguna untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi jarak jauh, bersosial media, membantu pekerjaan kita agar bisa dikerjakan di mana saja, dan juga memberikan informasi. Selain itu, smartphone juga memiliki time utility atau nilai guna waktu. Smartphone cenderung lebih dibutuhkan setiap saat dibandingkan laptop, dan jangka penggunaannya pun terbilang cukup lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yulianti Sartika akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Hera. Misalnya kita memiliki atau membeli satu jenis barang yaitu handphone. Nah, kalau misalnya kita kasih nilai secara kardinal di sini artinya kita memberikan nilai pada barang yang kita beli atau memiliki dengan memberi nilai 1 sampai 100. Kita akan memberikan nilai berapa? Ketika kita belum membeli, maka total kepuasannya atau key utility-nya adalah 0. Dan total utility-nya tidak ada. Lalu kita membeli satu handphone dan kita memberi nilai itu 7. Selanjutnya, membeli 2 buah handphone pasti akan naik dong nilai kepuasannya, yaitu 75. Bertambah lagi di 3 handphone menjadi 84. Oke, ketika kita membeli suatu barang, apakah akan terus bertambah atau mungkin berkurang? Pada kenyataannya, jika kita membeli produk, pasti ada batasannya. Nah, maka ketika kita membeli handphone, belum tentu nilainya akan terus bertambah. Lalu, kita tambah lagi menjadi 4, dan ketika menjadi 6, nilainya berkurang menjadi 80 karena di 3 saja tidak tadi sudah merasa cukup. Lalu bertambah di 5, nilainya menjadi 74. Dan yang terakhir di 6, nilainya menjadi 60. Jadi, nanti ketika pembelian barang itu bertambah, bukan berarti nilainya akan terus naik. Tapi pada titik tertentu, pasti kita akan merasa cukup untuk membeli barang tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada marginal utility. Marginal utility ini adalah kepuasan ketika kita membeli barang. Jadi, dari awal kita membeli di titik 0 menjadi 1, atau dari 0 ke 1 itu berarti dari 0 ke 70. Ini cara mencari marginal utility atau kepuasan dengan cara perubahan dari utility dibagi perubahan dari key. Di sini, dari 0 ke 70, penambahannya 1. Maka di sini pembaginya adalah 1.
Jadi kita cukup melihat perubahan total utility-nya saja. Maka di sini dari 0 ke 70 sama dengan 70. 70 ke 75 berarti 5. 75 ke 84 berarti 9. 84 ke 80 itu minus 4. 80 ke 74 berarti minus 6. Dan yang terakhir 74 ke 60 berarti minus 14. Nah, semakin lama kita membeli, maka sebenarnya maksimumnya terdapat di 3 dan 4. Nah, kalau kita buat kurvanya, makanya seperti yang digambar ini. Jadi di sini maksimumnya di 3 dan 4 itu berarti di 84 dan 80. Oke. Pada saat total utility-nya maksimum, maka marginalnya itu 4. Selanjutnya, jika kita membeli 2 barang tadi hanya handphone, sekarang kita membeli laptop juga. Nah, di sini berarti ada 2 produk yang kita miliki. Kalau kita membeli lebih dari 1 jenis barang, maka kepuasannya itu dilihat dari pertambahan kepuasan A sama dengan pertambahan kepuasan B. Nah, kita lihat tabel ini. Nah, tadi kita mencari nilai dari handphone. Saat ini kita mencari nilai untuk laptop. Artinya, kita puas itu jika membeli 2,5 handphone dan laptop. Nah, di sini harga handphonenya misalnya 2 dan laptopnya 4. Berarti nilai marginalnya dibagi harga barang tersebut berarti 70 dibagi 2 atau di sini 75 dibagi 4. Untuk laptop, ketik semua sudah dihitung, lalu cari jumlahnya yang sama. Di sini jumlahnya yang sama itu 2,5. Jika kita membeli barang yang berbeda tetapi jumlahnya sama dengan harga yang berbeda juga, maka di sini yang paling banyak dibeli yaitu laptopnya dan harga handphonenya di 2. Karena harga laptop di sini lebih mahal daripada harga handphone. Oke, selanjutnya kurva indifference. Ini adalah bentuk kurva kepuasan sama. Bentuknya seperti bulan sabit. Sekarang kita lihat kurvanya. Kurva kepuasan sama itu kurva yang menunjukkan kombinasi antara barang X dan barang Y yang konsumsi kombinasi, yang memberikan kepuasan yang sama. Misalnya, tadi X-nya itu adalah handphone dan Y-nya itu laptop. Kalau kita membeli 18 handphone sama dengan 10 laptop. Sama puasnya ketika kita membeli 15 laptop dengan 20 handphone atau 15 laptop dengan 40 handphone. Nah, ini memberikan kepuasan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dodi Setiawan dari kelompok 3 kelas MN20C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang dibawakan oleh teman saya, yakni mengenai budget line. Nah, tadi kan kita udah belajar, misalkan kita ingin beli barang A dan juga barang B, tapi tidak dibatasi. Nah, di sini di budget line itu ada batasannya. Batasannya adalah berapa besar budget atau uang yang kita punya. Nah, kita ambil contoh 2 barang, yakni smartphone Xiaomi yang kita lambangkan dengan PX, dan juga laptop Asus yang kita lambangkan dengan PY. Nah, diketahui misalkan budget yang kita punya itu 100 juta. M sama dengan 100 juta. Lalu harga dari laptopnya, misal PY-nya misalkan 4 juta. Dan smartphone Xiaomi itu harganya sekitar 2 juta misalkan. Nah, untuk mengetahui budget line-nya, kita harus mencari fungsinya terlebih dahulu. Nah, fungsi dari budget line adalah Y sama dengan M per PY dikurangi PX per PY dikalikan X. Di sini kita bisa hitung
Y-nya sama dengan 100 per 4 min 2 per 4 X. Y sama dengan, hasilnya adalah Y sama dengan 25 min 0,5 X. Nah, di sini kita bisa gambarkan kurvanya. Untuk mencari titik koordinatnya, itu bisa kita gunakan, permisalkan X-nya adalah 0, maka Y-nya sama dengan 25. Dan misalkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 50. Dan terbentuklah kurva di samping. Y-nya di titik 25 dan X-nya di titik 50. Nah, ini adalah batasan kita untuk membeli sebuah produk. Smartphone-nya berapa dan laptopnya berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan jika laptop kita ganti dengan merek lain, merek Lenovo misalkan, dengan harganya naik dari 4 menjadi 6 juta. Nah, kita bisa lambangkan PY sama dengan 6 setelah perubahan. Lalu kita tentukan budget lainnya. Budget lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, cara menghitungnya Y sama dengan 100 per 6 min 2 per 6X. Y hasilnya adalah Y sama dengan 16,6 min 0,3X. Nah, hasilnya seperti di samping. Jadi kurva setelah perubahan harga dari produk laptop, X-nya bergeser lebih besar ke samping dan Y-nya turun ke Y-nya menjadi turun ke bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita gabungkan dari kurva budget line dengan kurva indiferensi. Hasilnya seperti yang digambar. Sebelumnya mohon maaf, gambarnya kurang bagus karena ini gambar manual ya, kita pakai tangan, ditulis gitu. Nah, di sini di kurva consumer equilibrium ini, tingkat kepuasan yang paling puas yang kita dapatkan adalah di titik di I3, di indiferensi yang ketiga. Karena kenapa? Karena titiknya itu lebih besar dari titik yang ada di indiferensi yang pertama dan indiferensi yang kedua. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Saya selaku moderator, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.